Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 3TIC dengan NIM 24615217. Kali ini saya akan menjelaskan web digital saya. Untuk yang pertama, di sini ada tampilan selamat datang di web saya. Untuk mengelola data anggota, transaksi, dan laporan keuangan koperasi. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan login. Di sini kita bisa memilih administrator, pegawai, anggota, dan tamu. Lalu di sini kita bisa memasukkan username-nya, paspornya sesuai dengan di database. Oke, pertama kita ke administrator. Untuk username-nya saya sudah buat dengan nama admin1, paspornya 12345. Selanjutnya login. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada profil user, nama, akses, loginnya. Di sini ada home, galerinya. Galerinya sebenarnya ada di sini. Tapi saya belum atur. Selanjutnya sini ada tentang dan manajemen user. Nah, di sini kita bisa menambahkan user. Contoh seperti di awal tadi, kita bisa menambahkan user seperti pegawai, admin, anggota, tamu. Dan di sini kita bisa mengedit. Di sini juga bisa hapus dan nonaktifkan dan bisa aktifkan kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan ke pegawai. Sebenarnya pegawai passwordnya 12345. Terus di sini tampilan awalnya. Di sini ada sama seperti sebelumnya, tapi cuma beda di bagian fotonya saja. Namanya pegawai, aksesnya sebagai dia pegawai. Di sini ada home, sama seperti sebelumnya, ada galeri dan tentang. Dan di sini juga ada khusus buat pegawai, yaitu transaksi. Di sini ada transaksi gadai. Di sini kita bisa transaksi gadai di pegawai. Di sini kita bisa terima dan tolak. Misalnya saya terima di sini. Oke. Terus transaksi pinjaman, di sini juga kita bisa terima dan tolak. Untuk statusnya kita bisa ubah di bagian database. Oke, selanjutnya kita ke anggota. Kita masuk ke anggota sebagai anggota. Oke, ini tampilan anggotanya. Fotonya juga beda, namanya sebagai anggota, aksesnya juga sebagai anggota, sama seperti sebelumnya, home, galeri, tentang, dan di sini ada layanan anggota. Ini khusus buat anggota. Di sini ada ajuan gadai. Di sini kita masukin nama barang, misalnya emas. Nilai barangnya misalnya 1 juta. Sembarang lah. Lalu kita ajukan. Nah, di sini emas bakal statusnya di pending. Terus selanjutnya kita masuk ke ajuan pinjaman. Nah, di sini ada ajuan pinjaman, tampilan ajuan pinjaman. Di sini kita bisa jumlah pinjaman, kita bisa memasukkan nilainya. Contohnya saya ingin meminjam 200.000. Alasan peminjamannya buat bayar berhutang. Terus saya ajukan pinjaman. Kemudian pinjaman berhasil dikirim. Oke, statusnya masih pending. Dan saya bisa mengubah statusnya menjadi diterima saat di database. Oke, selanjutnya fitur ajuan titip barang. Sama seperti sebelumnya, kita masukin nama barangnya, misalnya motor,
durasi penitipannya itu mau berapa minggu atau bulan hari juga bisa. Contohnya 2 hari saja ajukan titip, sama seperti sebelumnya statusnya pending, dan kita bisa menerimanya di bagian database juga, sama di bagian pegawai kita bisa menerimanya. Oke, selanjutnya ke bagian tamu. Ini yang terakhir. Sini saya masukkan tamu. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oke. Di bagian tamu ini tidak ada yang spesial. Ya cuma home sama seperti sebelumnya, galeri, tentang. Oke, kita masuk ke bagian kodenya. Pertama di sini ada aset. Di sini ada cek loginnya, include koneksi PHP season start, menggunakan out user sama pasportnya. Di sini kita menggunakan SQL, start ID, out user passport from user list. Oke, selanjutnya ada koneksi PHP. Koneksi PHP ini untuk menghubungkan ke database-nya. Ini lognya untuk keluar. Misalnya keluar kayak tadi, terima kasih, dan dia bakal muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya di sini ada CSS ya. Setelah CSS, nah di sini juga ada gambar-gambar untuk foto-foto yang tadi. Ya disinilah bagian yang terpentingnya. Sini ada ajuan gadai. Sini ada include aset koneksi PHP untuk memanggil, dan di sini ada simpan ajuan. Di sini ada bisa simpan barang nilai, dan di sini ada insert. Kita memakai insert untuk gadai. Selanjutnya di sini bagian mengambil data, menggunakan data MySQL query, select from gadai where user. Lalu selanjutnya di sini kita bisa nomor barang, nilai, dan statusnya. Oke, selanjutnya ajuan peminjaman sama seperti sebelumnya. Ini memiliki hubungan ya, ajuan titip, peminjaman, gadai. Ini sama-sama di bagian ajuan lah. Di sini seperti biasa memanggil. Di sini ada proses ajuan peminjaman memakai jumlah, alasan, dan di sini memakai query. Terus di sini data pinjaman user, ajuan pinjaman. Di sini ada jumlah pinjaman, alasan peminjamannya kita masukin juga, lalu kita ajukan pinjaman. Dan status ajuan di sini ada nomor, jumlah, alasan, sama statusnya sama seperti tadi. Oke, selanjutnya ajuan titip ya sama, cuma beda ya. Di sini bagian titip, di sini koneksi database-nya, ada session-nya, proses ajuan titip memakai if query, SQL query, echo, dan di sini ambil data titip. Ini adalah bagian mengambil data titip sampai bawah. Terus di sini bagian beranda untuk tampilan halaman pertama, untuk pertama kali masuk seperti home. Selamat datang, ini halaman beranda. Ini bagian beranda. Kalau ini bagian home. Terus ini adalah gadai. Ini adalah bagian gadai. Ajuan gadai barang. Di sini pastikan hanya anggota. Di sini koneksi KP. Ini di sini buat simpan ajuan sampai bawah menggunakan data if. Selanjutnya kita mengambil data lagi. Kan ini. Lalu di sini ada tampilannya. Di sini ada form ajuannya, ada nama barang, nilai barang, dan ajuan gadai. Terus ada tabel statusnya.
Sini ada nomor nama barang, nilai, dan status. Selanjutnya ini ada home. Tadi saya sudah jelaskan. Sini ada manajemen user. Manajemen user tadi yang menambahkan user seperti administrator, pegawai, anggota, tamu. Oke, pertama di sini ada manajemen user. Ini administrasi sebagai kita anggap string. Di sini ada avatar, nama, author, user, password, dan keterangannya. Di sini juga ada table, nomor avatar, author, user, password, keterangan, dan optionnya. Selanjutnya manajemen gadai. Di sini adalah bagian edit manajemen gadai. Di sini adalah bagian edit data gadai. Terus di sini jenis barangnya, informasi barangnya, di sini dokumen, statusnya. Di sini menggunakan div. Oke, di sini juga masih menggunakan div. Artinya manajemen gadai input. Di sini buat menginput manajemen gadai untuk memasukkan jenis barang, tambah data gadai, jenis barang, informasi barang, dokumen, status, aktif, diperpanjang atau lunas. Ya, di sini juga bisa simpan sama kembali. Di sini menggunakan div sama form. Selanjutnya manajemen gadai untuk nge-save yang tadi ke input kita. Di sini memakai if manajemen gadai. Ini adalah tampilan manajemen data gadai. Sini menggunakan div, SQL, table class. Di sini ada nomor jenis barang, info, dokumen, status, dan opsi. Di sini ada banyak lah sampai bawah. Di sini juga ada GMB. Ini buat foto. Contoh kayak user tadi, ada foto, ada authorize-nya, ada bagian avatarnya. Ini seperti biasa koneksi database. Selanjutnya SQL Server from. Sini ada menggunakan if. Sini menggunakan from, div, dan seterusnya div lagi. Di sini administrator, pegawai, tamu, authorize. Sini div, class, dan from. Dan ini adalah edit save. Menggunakan if. Ini untuk validasi file gambar, validasi text file. Ini jika filenya lolos validasi, filenya. Dan di sini ada hapus buat menghapus data yang tadi. Terus di sini ada input. Gambar, keterangan, simpan, reset, dan manajemen user. Di sini ada stylenya, gambar, warnanya. Dan di sini ada bagian save-nya. Di sini untuk folder tujuan. Menggunakan if. Ini buat ngecek apakah file benar-benar gambar. Misalnya kita ingin menambahkan user, terus kita ingin menambahkan gambarnya. Kalau filenya bukan benar-benar gambar, maka dia akan muncul seperti ini. Ekstensinya harus JPG, PNG, GIF. Jika bukan dari itu, maka dia akan muncul seperti ini. Format tidak didukung, hanya PNG, JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Di sini untuk upload dan simpan database.
menggunakan if else. Selanjutnya managing IMG. Ini buat manajemen galeri foto. Di sini tombol tambah foto buat nambah user tadi. Selanjutnya di sini ada nomor gambar, opsinya menggunakan div, table, sama tag. Data di sini ada modal zoom. Ini kita buat nge-zoom fotonya menggunakan div img. Selanjutnya di sini ada fungsi zoom image, fungsi close zoom. Di sini ada temanya, tema koperasi digital seperti warna-warnanya. Selanjutnya di sini ada manajemen user aktif. Ini kita bisa mengaktifkan usernya yang tadi, maka dia akan hilang jika dinonaktifkan. Kalau kita aktifkan kembali, maka user itu akan muncul kembali. Kalau gagal dia bakal muncul seperti ini, kalau berhasil dia bakal muncul seperti ini menggunakan if else. Selanjutnya ini manage user edit. Kita bisa mengedit di sini user, pasportnya, authorize-nya. Misalnya kita mau ganti menjadi tamu menjadi anggota gitu, seperti itu. Di sini menggunakan div. Di sini ada edit save, menggunakan ID apa, user, password, out, dan keterangan. Di sini untuk cek apakah ada upload avatar baru, simple folder img. Menggunakan if else juga. Di sini juga menggunakan SQL if else juga. Ini buat menghapus, misalnya datanya pengen dihapus. Di sini adalah untuk menghapus, dan di sini adalah untuk menginput. Ini adalah tampilan bagian tengah-tengahnya, atau seperti pembagian ruang. Di sini ada warna-warna teksnya. Ini ada tambah user seperti teksnya. Ini form disesuaikan form penyimpanan. Di sini ada avatar, authorize, username menggunakan div, pasport, keterangan, dan tombol simpan kembali. Ya, seperti biasa di sini ada style koperasi, warna-warnanya. Di sini ada save, manage user, save. Menggunakan user, pasport, out, dan keterangan, include aset, seperti biasa, database. Ini buat ngecek apakah folder tujuan ada. Kalau belum, buat sini untuk mengecek apakah file yang diupload benar gambar. Kalau misalnya tidak upload gambar, boleh lanjut. Sini buat ngecek ekstensi file. Di sini ada proses uploadnya, menggunakan if else. Ini untuk simpan ke database-nya menggunakan SQL, if, dan else. Ini adalah manage user. Selanjutnya di sini menggunakan div. Seperti biasa di sini ada text center. Di sini juga ada text manajemen user. Ada HR, div, buat tombol user, ada include, asset koneksi PHP. Ini untuk mengambil data user sampai bawah, sampai sini. Sini ada dasar. Oh, ini buat batch role atau warna berdasarkan role-nya. Misalnya anggota tuh warnanya apa. Selanjutnya di sini ada TD, tangan TD, PHP, PHP if else. Sini ada style koperasi.
Ya, ini adalah profil tampilan isi halaman profil user. Di sini ada transaksi gadai. Ini ada transaksi gadai. Ini ada proses terima dan tolak. Jadi kita bisa menerima atau ditolak. Di sini ada data pengajuannya bakal muncul seperti nomor, nama barang, nilai dan aksinya menggunakan ini ya, TR, TH, barang, TD. Selanjutnya di sini ada transaksi pinjaman. Di sini untuk mengecek akses, di sini juga untuk menerima dan nolak. Di sini menggunakan if dan ini juga menggunakan if. Di sini untuk datanya transaksi pinjaman pegawai. Di sini nomor, jumlah pinjaman, keperluan, statusnya apa. Di sini ada TRTH. Selanjutnya ini dia indeks. Ini adalah indeksnya. Untuk bagian warna sama tampilan. Ini adalah tampilannya. Ini untuk tampilan cek login menggunakan if. Untuk ambil data user menggunakan SQL statement if dan else juga. Di sini ada bootstrapnya untuk foto yang seperti yang bergerak tadi. Contoh ya, saya ingin kasih lihat. Contohnya ini adalah bootstrap. Ini adalah bootstrap. Ini adalah icon. Biasa sini ada background, gambar-gambar, avatar frame img warna hijau. Di sini ada header menggunakan div img. Di sini ada navbarnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah navbar, home, galeri, manajemen user. Ini untuk bagian admin. Ini untuk bagian admin. Di sini ada galeri. Di sini menggunakan nav, div, li. Di sini ada transaksi gadai, transaksi pinjaman. Nah, selanjutnya di sini ada kontennya. Di sini ada sidebar profil menggunakan div. Dan di sini sampai sini ada menggunakan sidebar profil. Di sini ada halaman dinamisnya menggunakan div class, if else, include. Nantinya ada sidebar kanan untuk video dan galerinya. Video galerinya ini adalah ini. Ini ada video dan galeri. Ini adalah galerinya. Sini kita masukin bisa masukin fotonya, yang carousel yang tadi seperti bergerak yang tadi. Ini adalah footernya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.